Pada part 3 ini, sebelum memulai pembahasan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan agama kita masing-masing. Selesai, kita lanjutkan. Sekarang belajar apa ya, Bu? Penasaran kan kalian? Kita sekarang belajar mengenai jenis-jenis himpunan dan operasi pada himpunan ya. Sebelum membahas tersebut, terdapat bahasan yang penting, yakni kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan merupakan jumlah atau banyak anggota atau elemen yang berbeda dalam sebuah himpunan. Banyak himpunan A dinyatakan dengan NA atau seperti ini. Contohnya yakni A sama dengan A, I, U, E, O. NA, kardinalitas himpunannya berapa? NA-nya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kardinalitas himpunan A adalah 5. Kemudian B, ini beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi di sini ada yang double-double. Tetapi dalam kardinalitas ini, meskipun ada yang double-double, hanya dihitung satu kali karena di sini ada anggota himpunan yang sama, jadi dihitung satu kali. Jadi kardinalitas himpunan B ada 6. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis himpunan. Himpunan kosong yang merupakan himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan kurung kurawal, di dalamnya tidak ada apa-apa atau 0 dicoret. Contoh B, ayam berkaki 4. Tidak ada ayam yang mempunyai berkaki 4. Karena ayam hanya mempunyai 2 kaki, sehingga B himpunan kosong atau 0 dicoret, atau NB sama dengan 0. Akan tetapi jika terdapat himpunan A di dalam kurung kurawal adalah ada angka 0 dan B seperti ini, kemudian C 0 dicoret, maka himpunan A memiliki satu anggota, yakni anggota 0. Himpunan A memiliki anggota A, yaitu anggota 0. Kemudian himpunan B dapat memiliki anggota sehingga himpunan E merupakan himpunan kosong. Maaf, ini himpunan B, yakni himpunan kosong karena di dalam kurung kurawal tidak ada anggotanya sama sekali. Kemudian himpunan C ini ada di dalam kurung kurawal ada himpunan kosong lalu dicoret. Himpunan C ini memiliki satu anggota, yakni himpunan kosong. Jadi himpunan 0 dicoret ini. Ini perlu diingat ya, dan sangat perlu diingat agar kita tidak salah untuk menilainya. Kemudian selanjutnya adalah himpunan bagian. Sebuah himpunan bisa saja merupakan bagian dari himpunan yang lain. Seluruh anggota terdapat dalam suatu himpunan biasanya juga merupakan anggota dari himpunan lain. Sebagai contoh, 7A dan 7B merupakan bagian dari kelas 7. 7A dan 7B juga merupakan bagian dari sekolah menengah pertama. Himpunan bagian notasi dinotasikan dengan C yang dicoret bawahnya seperti ini. Saya jelaskan, himpunan A dan himpunan B merupakan bagian dari kelas 7. Benar kan? Kelas 7 ini terdiri dari misalkan 7A, 7B, 7C, 7D, dan seterusnya. Kemudian kelas 7 ini juga merupakan bagian dari sekolah. Iya kan? Sekolah ini mempunyai kelas 7, kelas 8, kelas 9, seperti itu. Jadi, himpunan kelas 7A, 7B ini merupakan himpunan bagian dari kelas 7, serta kelas 7 ini semestanya dari sekolah menengah pertama. Contoh, biar lebih enaknya, himpunan A adalah 1, 2, 5, sedangkan himpunan B 1, 2, 5, 6, 7, sehingga A bagian B jika digambarkan dalam diagram Venn sebagai berikut ini. A ini 1, 5, dan 2. Kemudian B 1, 2, 5, 6, 7. Kemudian di lingkaran ini, kenapa A ini di dalam lingkarannya B? Iya, karena semua anggotanya A terdapat di dalam lingkarannya B. Kemudian 3 dan 4 ini bukan merupakan anggota A dan anggota B, tetapi dia adalah anggota himpunan semesta S. Kemudian
Himpunan saling lepas dikatakan himpunan saling lepas atau disjoint set jika terdapat dua atau lebih himpunan yang memiliki anggota berbeda satu dengan yang lainnya dan tidak memiliki satu buah anggota yang sama. Jadi kedua himpunan dikatakan saling lepas ini jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Jadi semua anggotanya A dan semua anggotanya B mempunyai anggota masing-masing dan tidak ada satupun yang sama. Himpunan saling lepas dinotasikan dengan seperti ini. Contoh, semestanya A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Kemudian himpunan A, D, F, G. D, F, G. Kemudian B adalah A, C. Karena di dalam A dan di dalam anggotanya B ini tidak ada satupun anggota yang sama, maka saling lepas. Kemudian E dan B ini adalah anggota semesta tetapi bukan anggota B dan anggota B. Kemudian selanjutnya adalah operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan merupakan suatu perhitungan yang menggabungkan dua elemen pada himpunan sehingga menghasilkan unsur-unsur lain. Kemudian operasi pada himpunan dibedakan menjadi operasi gabungan atau union, komplement, operasi irisan atau intersection, kemudian operasi selisih. Operasi gabungan ini disimbolkan dengan seperti U, komplement A, di sininya ada C atau aksen atau di garis atas. Kemudian operasi irisan atau intersection itu seperti N. Kemudian operasi selisih atau difference ini seperti minus. Kita lanjutkan pembahasannya. Operasi gabungan atau union disimbolkan dengan U. Gabungan U dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau himpunan B. Jika definisi tersebut dinotasikan, yakni A gabung B dengan himpunan X sedemikian dengan X anggota A atau X anggota B. Diagram Venn atau A gabung B sebagai berikut. Di sini A mempunyai himpunan A, B, C serta himpunan B yakni C, D, E. Jika A digabung B ini ada A, B, C, D, E seperti ini. Semua anggota A dan B semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jelas ya. Kemudian komplement atau komplement A, C, aksen atau A garis atas. Komplement himpunan A terhadap himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota semesta U, tetapi bukan termasuk anggota himpunan A. Berdasarkan definisi di atas dapat dinotasikan sebagai, misalkan saya memakai A aksen, yakni A aksen adalah himpunan dengan X sedemikian dengan X anggota U dan X bukan anggota A. Diagram Venn bentuk A aksen sebagai berikut. A ini mempunyai anggota 2, 4, 5. Kemudian semesta ini mempunyai anggota 1, 3, 2, 4, 5. Kemudian A komplementnya yang mana? A komplement adalah A anggota U tetapi dengan X bukan anggota A. Jadi yang bukan anggota A adalah 1 dan 3 ini adalah komplementnya. Anggota himpunan semesta tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Kemudian operasi irisan atau intersection disimbolkan seperti N. Irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Jadi, definisi tersebut dinotasikan sebagai A iris B dengan X sedemikian dengan X anggota A dan X anggota B. Diagram Venn bentuk A iris B sebagai berikut. Jadi, A iris B adalah C, sama-sama dimiliki oleh himpunan A dan sama-sama juga dimiliki oleh himpunan B. Anggota A dan anggota B yang sama, yakni C. Kemudian operasi selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan himpunan B suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan merupakan anggota dari B. Definisi tersebut dapat dinotasikan dengan A selisih B dengan X sedemikian dengan X anggota A dan X anggota B, X bukan anggota B. Selisih antara A dan B adalah
dapat juga dinyatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Diagram Venn untuk A iris B dapat digambarkan sebagai berikut. A iris B sama dengan himpunan X anggota A dan X bukan anggota B. Jadi, A iris B adalah A dan B, anggota A yang bukan merupakan anggota B. Jadi, A iris B ini dapat yang mudah dinyatakan yaitu anggota A saja. Kemudian B iris A ini anggota B saja. Kebalikannya. Jadi, irisan ini tidak dihitung dalam operasi selisih. Kemudian contoh lain, diketahui himpunan A yakni X sedemikian dengan X kurang dari 10 dengan X anggota bilangan prima, dan himpunan B yakni X sedemikian dengan 2 kurang dari X kurang dari 7 dengan X bilangan asli. Tentukan A gabung B. Kemudian A gabung B ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Karena gabungan, semua anggota dinyatakan yaitu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian A iris B himpunan yang sama-sama dimiliki oleh himpunan A dan himpunan B yakni 3 dan 5. Kemudian A iris B yakni anggota A saja yakni 2 dan 7. Kemudian B iris A anggota B saja yakni 4 dan 6. Kemudian A komplement semua anggota himpunan semesta S yang merupakan anggota himpunan A dan B tidak ada. Kemudian B komplement juga tidak ada, semua anggota himpunan semesta S merupakan anggota himpunan A dan B. Baik, terima kasih. Itu yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan part 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.